Hidup jamaah manakib. Hidup Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biar pikirannya nggak melaweng, sambil duduk dalam hatinya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Jadi biar nggak pelanga plong. Ntar kiainya ngomong, jamaahnya ngantuk. Kiainya ngomong, jamaahnya ngomong sendiri. Ayo nuk itu. Belah mana jelah mana. Makanya kalau ngaji dikir tasbih, beli tasbih di pasar Batu Jaya banyak itu. Biar nggak ngelamun. Betul apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub al-ayah wa ala niyati syaihina al-mursid billah Syekhul Barokah wal Karomah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa kita selalu memohon kepada Allah aliran barokahnya, yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, putra putrinya, anak cucu mantunya, dan segenap seluruh santri wa santriat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam manaqib dimanapun berada, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi wabil khusus, guru dan orang tua senantiasa oleh Allah diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, Allah sukseskan segala program-programnya, Allah lancarkan semuanya, wabil khusus program Sekoneng Al-Baghdadi, juga program Badan Gizi Nasional yang sebentar lagi akan lonceng. Semoga semuanya dilancarkan, disukseskan oleh Allah. Barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya sebagai santrinya, kepada jamaah semuanya, keluarga kita, anak cucu keturunan kita. Sebab barokah kita semua dijadikan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya masing-masing oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Wa ala niyati syaidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan segenap para alim ulama, para asatijah wabil khusus, Bapak Haji Kamad dan seluruh reng-rengan para guru, para orang tua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga ulama-ulamanya Allah yang manapun dan dimanapun yang masih hidup kita doakan selalu berikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doa-doanya oleh Allah. Apa yang menjadi cita-cita di dalam perjuangannya senantiasa Allah sukseskan dan Allah kabulkan. Barokahnya guru-guru kita masing-masing semuanya, semoga Allah cifrati dalam kehidupan kita. Amin Allahumma. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak RT Caca, dan juga di sini tempat ada Bapak Kardi. Beliau adalah salah satu kepala sekolah daripada SD Sukawangi, Bekasi. Alhamdulillah beliau kemarin silaturahmi ke sini, diberi cinta dan hidayah oleh Allah sehingga malam Kamis ikut istiqomah. Tepuk tangan atuh, alhamdulillah. Nah, beliau ini kepala sekolah, istrinya juga sama. Nah, insya Allah besok malam Sabtu ada zikiran di rumahnya beliau di Tenjo Laut, Bekasi. Nah, kemudian juga Bapak Nana, ya Pak Haji Nana ini, Bapak Wawan, Pak Haji Wawan ini jamaah manaqib Al-Baghdadi dari tahun 2000 ini.
dari zaman saya nyantri beliau sudah jadi jamaah ini. Tepuk tangan buat Pak Wawan ini. Juga Bapak Arifin ini. Beliau ini usianya sudah berapa Pak Arifin? 83 tahun. Masih jajak kayak ini. Ini jamaah manakib lama ini beliau nih. Uratnya urat Jawara ini, bekas satpam dulunya. Tadi ngasih batu ini cubung sama saya, batu hitam. Ini usianya sudah 83 tahun. Cintanya luar biasa. Kemarin pulang dari sini nyasar ke Pakis katanya jamaah. Jadi lurus ke sini bukan belok ke kiri keluar ke arah Batu Jaya, jadi ke Teluk Buyung terus lusur sampai ke pantai Pakis. Lah itu jangan-jangan mau ke Sompe kali Haji Wawan ya. Alhamdulillah. Nah, itu emang sengaja sama Allah dibawa jalan-jalan Pak Haji Wawan. Alhamdulillah. Nah, ini beliau semua para tokoh semua. Alhamdulillah. Semoga semuanya diberi sehat panjang umur ya, dimustajabkan doanya oleh Allah. Pak Kardi ada di bawah, katanya saya baru pertama bang, nggak mau naik panggung, di bawah aja. Besok malam minggu Kliwon di Al Baghdadi ya, besok malam minggu Kliwon insya Allah beliau saya ajak juga. Jadi yang mau pada berangkat silakan berangkat besok malam minggu Kliwon di Ponpes Al Baghdadi. Hidup jamaah manakib. Biar semangat. Syukur kepada Allah. Sholawat serta salam senantiasa terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad SAW. Sebab barokah kita masih diberikan kekuatan dan kenikmatan di dalam istiqomah. Karena kekuatan dan kenikmatan itu Allah sendiri yang bikin. Betul apa enggak? Kekuatan dan kenikmatan itu Allah sendiri yang bikin. Baik dan buruk juga Allah yang bikin. Hitam dan putihnya kehidupan Allah yang buat. Enak gak enaknya hidup Allah yang buat. Betul apa enggak? Sakit dan sehatnya kita pun Allah yang dengan kuasanya memberikan. Adanya kaya, adanya si miskin, semua Allah yang memberikan takdir. Tapi jangan khawatir, ibarat roda hidup itu akan berputar. Betul apa enggak? Kita yang ditakdirkan seumpamanya orang tuanya hidup susah, maka doakan selalu anak-anaknya. Betul apa enggak? Semoga dengan di anak cucu kita diangkat derajatnya oleh Allah. Karena tidak sedikit kadang anaknya orang melarat jadi orang kaya. Betul apa enggak? Anak orang kaya malah jadi susah. Betul apa enggak? Itulah keadilan Allah. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah berputus asa di dalam meraih rahmat dari Allah. Seperti halnya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul di bulan Muharram ini namanya bulan Suro, bulan Muharram. Orang dulu nyebutnya bulan Suro. Bulan Suro, makanya satu Muharramnya disebut malam satu Suro, malam yang sangat sakral. Betul apa enggak? Kenapa disakralkan bulan Muharram? Karena ada beberapa banyak kisah para nabi dan rasul yang terjadi di bulan Muharram tatkala para nabi dan rasul mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah. Satu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad pertama dihijrahkan dari Mekah ke Madinah itu di bulan Muharram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya ya, orang-orang di dekatnya di Mekah tidak mengakui kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi ketika Nabi Muhammad dihijrahkan oleh Allah ke Madinah, maka disambut oleh orang di Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatin wada. Betul banget? Telah terbit sang matahari dari timur menuju barat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai Rasul meninggalnya di Madinah, sampai makamnya Nabi itu adanya di Madinah, bukan di kampung kelahirannya kota Mekah. Tapi ketika Nabi Muhammad dimerdekakan perjuangannya di Madinah, maka dia mengajak umatnya semuanya
naik haji ke Baitullah, semuanya memakmurkan Mekah Al-Mukarramah. Dan sampai detik ini setiap tahun orang datang berbondong-bondong haji dan umroh untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ini semua jasa perjuangannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Karena tadinya Ka'bah itu tempat sesembahan, di mana patung Lata, Uzza semua Yahudi dijejerkan di kota Mekah. Karena kota Mekah itu dulunya pusat perdagangan. Para pedagang yang sukses itu berdagang semua di negeri Mekah, tempat perdagangan Yahudi dulunya. Ketika Rasulullah mendapatkan mukjizat dari Allah untuk mentauhidkan umat, menyembah Allah, menyempurnakan agama daripada 4 agama yang diberikan anugerah kitab sebagai mukjizatnya, dari mulai Zabur, Taurat, Injil, dan terakhir kitab suci Al-Quran sebagai penyempurna agama Islam. Ini tidak lepas daripada jasanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang digandeng namanya di dalam kalimat tauhid oleh Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ini terjadi di bulan Muharram. Yang kedua, Nabi Yunus ini diuji oleh Allah, dimakan oleh ikan, namanya ikan nun atau ikan paus. Kalau orang sekarang, ikan paling besar di laut itu ikan paus, padahal ada ikan yang lebih besar namanya ikan nun. Nabi Yunus dibawa ke 7 samudra dalam kegelapan, bingung 1000 bingung ya, di dalam mulut ikan. Gimana bingungnya? Ketika berdoa tidak didengarkan oleh Allah, maka ketika Nabi Yunus berdoa kepada Allah, bersujud, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Tuhan saya adalah Allah. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau. Aku orang yang banyak dosa. Yang maha suci adalah Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan saya orang yang selalu menzolimi diri dengan dosa. Makanya sadar dengan dosa. Baru ketika sadar, dimuntahkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dikeluarkan dari perut ikan nun, sehingga diberi gelar kenabian dan diberikan kemenangan, keselamatan oleh Allah. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Ini bulan Muharram nih sekarang. Alhamdulillah. Makanya disunahkan bulan Muharram banyak-banyak zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, saya orang yang selalu menzalimi diri dengan dosa. Banyak pengakuan kepada Allah. Ini kisah Nabi Yunus. Yang ketiga, Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam diberi mujizat oleh Allah di musim panas, ereng-erengan bikin perahu atau bahtera, perahu besar. Nabi Nuh bilang ke anaknya sendiri gak yakin kalau bapaknya ini Nabi dan Rasulnya Allah. Nah, kamu bantuin bapak nah bikin perahu. Bapak dapat ilamat akan terjadi banjir besar, akan terjadi bencana alam yang begitu dahsyat, di mana semua akan tenggelam. Nah, kecuali perahu yang kita buat ini. Nah, bantu bapak. Gak pak, saya nggak yakin. Bapak orang gila. Bapak orang stres. Ngapain panas-panas begini bikin perahu pak? Betul apa enggak? Ya coba RT jajak kalau bikin perahu teh. Yang gede buat apa teh? Akan terjadi banjir besar. Lah biar rambutnya gondrong separuh merahnya, dia belum tentu percaya orang. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Buktinya Nabi Nuh nggak percaya, anak sendiri nggak percaya. Akhirnya ketika perahu itu setelah berpuluh-puluh tahun dibikin, bukan hanya setahun 2 tahun untuk bikin perahu, konon katanya perahu itu terbuat dari kayu kauka. Makanya tasbih kauka itu mahal.
dan hanya ada di Pulau Jawa, karena di Arab itu nggak ada yang namanya pohon kauka. Pohon kauka itu hanya ada di Jawa Timur dan di Kalimantan. Ekspor ke Arab, dijual di Arab. Haji Kamat buat oleh-oleh naik haji, beli kauka di sono 1,5 juta yang kecil. Betul apa enggak? Beli di sini 120.000 kayu kauka. Konon katanya pakai kayu kauka, saking kuatnya ini kayu yang namanya kayu kauka. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian perahu itu sudah jadi, turunlah banjir. Banjir badai, hujan angin gak berhenti-berhenti, akhirnya tenggelam semua. Sehingga perahu itu pun mengapung. Lalu Nabi Nuh memanggil anaknya, ayo nak, kamu naik ke perahu bapak. Enggak pak, saya mau naik gunung yang paling tinggi yang ada di dunia ini, saya pasti selamat. Ngapain saya naik perahu bapak? Nanti perahu bapak kena badai, terbalik juga pak. Saya mendingan nyari puncak gunung yang tinggi. Masih nggak percaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Nabi Nuh ngajak hanya beberapa belas pasang manusia, selebihnya sepasang hewan, kambing suami istri, kuda suami istri, onta suami istri, sepasang hewan naik perahu Nabi Nuh. Tatkala semuanya tenggelam, termasuk gunung yang paling tinggi sekalipun tenggelam semua dengan kuasa Allah, maka selamatlah Nabi Nuh bersama umat dan sepasang demi sepasang hewan-hewan itu dari bah dan banjir bandang yang begitu luar biasa. Mendaratlah di sebuah gunung yang namanya Gunung Juhdi. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bulan Muharram. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut jemaah, lanjut. Kemudian ada kisah siapa lagi? Nabi Musa alaihi. Nabi Musa ini adalah nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah, bisa ngobrol dengan Allah, bisa berkomunikasi. Nabi yang begitu pintar kalau bicara, Nabi Musa. Nabi Musa. Tapi ujian Nabi Musa, dikejar Fir'aun bersama bala tentaranya. Sampailah dia bersama bala tentaranya ke tepian sebuah laut, namanya Laut Merah. Laut Merah. Ketika di tepi laut, Nabi Musa hanya memegang sebilah tongkat untuk dia ngangon kambingnya. Makanya tongkat ngangon kambing padahal dia pakai jimat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Musa ini senangnya ngangon kambing, padahal ngangon kambing. Kalau kiai sekarang ngangon manusia. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Nabi Musa waktu hidup senang ngangon kambing. Tongkat kesayangan buat ngangon kambingnya dipegang terus, dikejar-kejar Fir'aun dengan tentaranya. Tatkala di depan Laut Merah, Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Rabb, di depan lautan saya berbalik ke belakang, ada Fir'aun bersama tentaranya dengan berbagai macam senjata yang siap menghujam dan mencelakakan saya. Bagaimana ini ya Allah? Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Maka dengan innama amruhu idza arda syai'an yaqulu lakun fayakun, terbelah lautan seketika. Selamatlah Musa bersama para tentaranya, sehingga Musa pun selamat menyeberangi Laut Merah. Ketika Laut Merah sudah diseberangi, maka dipukulkan kembali ke lautan itu, maka menyatu kembali air lautan yang sudah terbelah. Celakalah Fir'aun bersama tentaranya, tenggelam hanyut di dalam kedalaman Laut Merah itu. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Terjadi di bulan ini, namanya bulan Muharram. Lanjut. Terus kisah siapa lagi? Nabi Ayub. Diuji Nabi Ayub belasan tahun, punya penyakit yang namanya penyakit buduk. Tahu buduk? Kuris, borokan sebadan badan. Kalau mau wudu, konon kata ceritanya, belatungnya itu dicopotin dulu, habis wudu belatungnya ditempelin lagi ke borok. Kalau kita mau apa orang? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau penyakit sekarang mah disebutnya kencing manis basah. Ada yang begitu kan?
kencing manis basah borokan sampai ngerok-rok nauzubillahimin. Makanya kurang yang manis-manis ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Yakub ini diuji penyakit belasan tahun, disembuhkan penyakitnya oleh Allah sampai istrinya ninggalin. Nabi Yakub, istri ninggalin, umatnya ninggalin, murid-muridnya meninggalkan dia semua karena jijik dengan penyakit yang diberikan ujian dari Allah. Nabi Yakub akhirnya berdoa kepada Allah. Di bulan Muharram pun dikabulkan doanya sehingga disembuhkan dari penyakitnya. Ini pun terjadi di bulan Muharram. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Inilah kuasa. Terus Nabi Ayub diuji oleh Allah, kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam sampai matanya buta, diberi sembuh dari kebutaannya di bulan Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan dari fitnah pun terjadi di bulan Muharram. Maka semoga sebab barokah bulan Muharram Allah keluarkan kita dari segala kegelapan. Amin Allahumma. Kegelapan pikiran, kegelapan hati, ketidaklancaran ekonomi. Amin Allahumma. Habis bulan Muharram semoga Allah terangi kembali kehidupan kita dengan sinar keberkahan. Amin Allahumma. Amin yang semangat apa? Amin saja nggak semangat. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Sebab katanya Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika pertolongan dan kemenangan telah Allah berikan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah. Betul? Dari Cikande datang berbondong. Betul bangga? Dari Bekasi datang berbondong, nggak sendiri, Allah yang bawa. Betul bangga? Maka berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka sebutlah Allah, pujilah Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la azim. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan bersyukur masih diberikan karunia nikmat ibadah mengagungkan asma. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, untuk menyembah kembali kepada Allah. Betul apa enggak? Punya dunia jangan kau jadikan dunia sebagai sandaran. Punya pangkat jabatan pun suatu ketika akan diambil kembali oleh Allah. Betul? Jangan kau jadikan sandaran, tetapi pangkat jabatan, harta benda, keluarga, anak cucu keturunan, gantungkan semuanya kepada Allah di dalam doa kita kepada Allah. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allah maha besar, kita mah kecil. Banyak sudah kecil, banyak dosa. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Dihantam banjir aja kanyut. Bener-bener kanyut. Dikasih ujian sakit gigi aja ngejerit. Betul apa enggak? Ngejerit. Alhamdulillah, kita semua lemah, yang maha besar Allah. Coba lihat ke langit tuh, langit gede apa enggak langit? Coba pergi ke tengah sawah ya. Kalau di rumah kita merasa ini rumah kita, gua ini setengah gua. Betul enggak? Rumah gua hebat, gua udah bisa kebangun rumah, mobil nongkrong hebat. Coba ke tengah sawah, kecil apa enggak? Kecil apa enggak?
lari ke tengah-tengah sawah, melihat gak bulatnya dunia. Lalu siapa yang menciptakan besarnya dunia kalau bukan Allah? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika kita tengah malam renungkan, pergi ke tengah sawah, renungkan betapa bintang-bintang yang menyala di atas langit. Siapa yang bikin? Allah. Tanpa ada listrik bintang bisa bersinar, tanpa ada listrik rembulan bisa nyala. Betul banget. Kita pasang listrik segini, berapa per bulan kita bayar ke PLN? Betul banget. Tapi Allah menyalakan bintang-bintang setiap malam, rembulan setiap malam, matahari pagi yang menyambut kita. Para petani pergi ke sawah, apakah di situ tidak ada tanda-tanda kuasa Allah? Renungkan dalam-dalam, wahai saudaraku. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Makanya di dalam ajan, si Arka di sini kalau ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Artiin, kita mah orang Sunda, orang Betawi, artiin. Itu bahasanya Arab. Allah Maha Besar, gua kecil. Betul banget. Dengar aja. Hayya 'ala shalah, hayo kita salat. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Tiada punya daya ya Allah, pengen tumaninah ibadah, pengen kayak orang-orang, saya masih sibuk pan ya Allah. Betul banget. Hari gini kan masih kuli di orang, sadar kita kepada Allah, mohon atau ya Allah rezeki yang cukup. Betul kan? Agar bisa tenang ibadah, agar bisa bersedekah menjadi orang yang dermawan. Minta di situ kita kepada Allah. Makanya ada satu doa yang dimustajabkan antara doa dan qomat, agar ketika kita mendengar azan, renungkan dalam-dalam tentang kebesaran Allah. Siapa Allah yang membesar, siapa kita yang sangat kecil di dalam pandangan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baru sampai Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, tiada daya dan kekuatanku kecuali Engkau, sehat dan sakitku adalah Engkau, miskin dan kayaku adalah Engkau. Betul betul. Sumpah atau tidaknya kehidupan kita Allah semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya katanya Allah, ud'uni astajib lakum, minta kamu kepadaku akan aku kabulkan doamu. Alhamdulillah, semua orang dicukupi rezekinya, sehatnya dikasih, selamatnya dikasih, perlindungan selamat dikasih. Tapi kalau pengen lebih, kata Allah, minta kepada Allah. Kalau kamu minta, niscaya Allah kabul. Supaya dikabul, berjamaah. Kalau nggak berjamaah di rumah jam segini, mall. Betul enggak? Di tempat ngaji aja segini ramainya, molor juga kadang. Ayo begitu. Belah mana juga. Alhamdulillah, di tempat ramai bisa-bisanya dia tidur duduk begini. Nah, habis makan goreng ubi pakai terigu tadi naik ke mata katanya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ciptakan semangat. Betul enggak? Sebagaimana tekad yang bulat kita ingin meraih rahmat dari Allah, para nabi begitu semangatnya diuji. Tadi Nabi Musa dikejar Fir'aun, apa tidak bisa Allah meniadakan cerita itu? Bisa. Orang para nabi itu kekasihnya. Kenapa ada ujian? Agar para nabi dapat memetik hikmah daripada tanda-tanda kuasa Allah. Gak akan diberi mujizat oleh Allah kalau nggak diuji dulu oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita diuji susah, ketika kaya insya Allah nggak akan jadi orang yang sombong. Karena pernah merasakan pahitnya hidup, pedihnya hidup terhina. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar 40 hari 40 malam di bulan Muharram. Bapaknya sendiri malah ngetawain Nabi Ibrahim, syukur. Lah patung yang gua bikin buat sesembahan, patung Lata, patung Uja, lu kampak-kampakin. Dibakar, bapaknya ketawa.
Begitu lama-lama 40 hari 40 malam dibakar. Nabi Ibrahim apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Sebaik-baiknya pelindungku adalah Allah, sebaik-baik penolongku adalah Allah. Ini amalan semua yang ada di dalam zikir mana? Yang ada di dalam zikir mana? Manakib itu hanya bungkus kendaraan, merek mobil. Sama-sama mesin mobil saya Jimmy Katana. Kalau mobilnya Pak Badri mobil mewah, itu mobil apa? Itu nempret. Betul apa enggak? Sama-sama mobil. Betul apa enggak? Sama-sama kendaraan. Manakib, tahlil, tidak, ratibul hadan, ratib al-atos, tahlilan, semua sama. Isinya dzikir kepada Allah. Isinya adalah sarana untuk kita mendekat kepada Allah. Mana yang kita cocok lanjutkan, nggak cocok wassalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya nyari guru jangan nyari yang alim, nyari yang cocok. Betul bang? Cari yang cocok. Cok gali gacok. Alhamdulillah. Nah gua cocok manakiban, cocok ya udah cocok lanjutkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lo manakiban mau ngantuk. Ada istighfar dulu anak-anak ya kasihan. Betul bang? Anak-anak kan generasi kita. Betul bang? Kalau kita mah sudah pada tua, bentar lagi juga udah dipanggil malaikat Israel. Bener bang? Betul bang? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau katanya guru besar, orang sukses itu bukan orang kaya. Orang kaya itu baru berhasil. Orang sukses adalah orang yang memberi manfaat tidak hanya bagi dirinya, tapi bagi keluarganya, bagi masyarakat, bagi bangsa, negara dan agama. Itulah sukses yang sebenarnya. Insya Allah sukses di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Cukup sudah, jangan banyak-banyak, nanti enggak keingetan sama madali. Betul banget, tiap kampus lupa mulu. Sekarang kita zikir kepada Allah. Nah, siap gak jawaban? Siap kita zikir kepada Allah ya. Terus kita untuk program Sekoneng Al-Baghdadi insyaallah Agustus jadi kita lonceng. Tepuk tangan jamaah ya. Allah kemarin malam minggu saya ngobrol mereka dengan guru besar. Insyaallah Agustus lonceng Jekoneng. Makanya Haul Akbar dipending ke bulan Oktober. Haul di Ponpes Al-Baghdadi dipending ke bulan Oktober. Karena besok kita di Agustus ini akan lonceng Jekoneng. Kemudian Badan Gizi Nasional, yaitu makan gratis tuh. Abah Junedi sudah bikin dapur buat masak itu besar banget, habis 3 miliar itu. Nanti butuh karyawan masak itu. Nanti setiap kecamatan akan ada dapur-dapur gratis. Nah, termasuk Bapak Kardi ini kan kepala sekolah. Saya bilang saya ajak Abah Junedi ini dipercaya oleh Menteri Badan Gizi Nasional untuk merekrut dapur-dapur daripada Badan Gizi Nasional dari seluruh wilayah di Pulau Jawa khususnya. Makanya untuk Bekasi nanti bisa itu Pak Kardi bisa kita masukkan ke sana. Beliau kan kepala sekolah juga. Ya bayangkan satu dapur butuh karyawan masak 47 orang nih mama. Betul enggak? Enak nih mama, bisa kuli masak mama. Betul enggak? Nah, iya. Yang penting kan ada manfaat dan barokah. Iya, seperti Jekoneng nanti kalau turun yang nganggur, ya udah ngojek, pegang handphonenya kan 24 jam itu kerjaan tuh ada. Ya seperti Shopee, seperti Lazada, seperti Gojek, seperti Grab. Bedanya kalau kerja di Shopee, di Lazada, di Grab ataupun Gojek itu motor sendiri, setiap hari beli pulsa untuk top up. Kalau di Jekoneng enggak, on 24 jam kerjaan banyak di situ. Motornya pun dikasih, handphonenya pun dikasih. Ini enaknya bersama Jekoneng Sekoneng Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Sebenarnya Jekoneng ini miliknya PT Sikoneng Teknologi Smart Karya Indonesia. Direkturnya Ibu Haja Profesor Dr. Ana Mariana SH.MH MBA. Ini direkturnya. Jadi kita nggak ada perjanjian MOU dengan pihak Al-Baghdadi, tapi langsung dengan direktur perusahaan
Jekoneng Sekoneng Al-Baghdadi. Karena loncengnya bekerja sama dengan Ponpes Al-Baghdadi, maka jadilah Jekoneng Sekoneng Al-Baghdadi. Insya Allah targetnya 250.000 unit. Sekarang sudah masuk data seluruh Pulau Jawa kurang lebih 80.000, dan yang sudah masuk ke sini kurang lebih 450 talent. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah, semuanya disukseskan oleh Allah. Toh kita juga nggak ada yang dirugikan, betul apa enggak? Daftar juga gratis, modalnya fotokopi KTP sama kakak, tahu-tahu dapat motor. Alhamdulillah, amin Allahumma. Tinggal tunggu, ibarat bini lagi hamil mah tinggal tunggu beranaknya ge, betul apa enggak? Yang dagang ya sambil dagang sambil nungguin, betul apa enggak? Yang tani sambil nungguin. Ketika Jekoneng turun akan berubah aktivitas kita. Kita repot di sawah, ada anak yang nganggur, ada tetangga yang nganggur, tuh motor nih, handphonenya, kerjaan banyak tuh di HP, lu bagi hasil sama gua. Setuju apa enggak? Amin Allahumma. Udah gampang, yang emak-emak ngajuin, udah gak usah mikir, cari, kan banyak yang nganggur, betul apa enggak? Jadi hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Kita doakan ya program ini semoga disukseskan oleh Allah. Dan loncengnya ini bertahap jamaah per 10.000, karena pihak Al-Baghdadi ini gak sanggup kalau unit 250.000 mau ditaruh di mana, betul apa enggak? Jadi nanti langsung diantarkan ke wilayah dan alamatnya masing-masing. Siap-siap aja yang masih kekurangan, siapkan ketika lonceng, termasuk NPWP bikin tuh gratis di Kampung Bugis. Bisa bikin NPWP itu cuma 30.000 langsung dapat kartunya. Keterangan nikah tinggal bikin di desa, atau yang sudah punya buku nikah fotokopi buku nikahnya. Bikin SKCK di Polsek cuman 30.000, nggak ada yang mahal. Kalau SIM nanti dikolektif oleh perusahaan. Kalau guru besar kemarin bilang ini yang resmiin langsung Presiden Prabowo, mudah-mudahan nanti bisa di koordinasi dengan Polda atau Polres setempat, mudah-mudahan di kolektif kita bisa bikin SIM bisa dengan harga semurah-murahnya, insya Allah. Kecuali SIM, kalau yang lain-lain kan murah, persiapkan aja bikin dari sekarang. Setuju apa enggak? Paham apa enggak jamaah? Tinggal bikin NPWP di Kampung Bugis 30.000, punya kartu NPWP, karena nanti dapat BPJS Ketenagakerjaan maksimal 5 orang dalam satu keluarga. Kalau BPJS Kesehatan beda, betul banget ya? Kalau BPJS Kesehatan itu dari pemerintah, kalau ini BPJS Ketenagakerjaan. Ini nanti bisa diuangkan kalau BPJS Ketenagakerjaan, karena itu tunjangan di hari tua, di masa pensiun. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita zikir kepada Allah, dan selebihnya nanti diterangkan secara langsung. Yang penting kita terus